Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyuni dengan NIM 20141212363 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Perikatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey Tarantang selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan yang telah membimbing dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang saya buat berjudul Perlindungan Transaksi Jual-Beli di E-commerce melalui platform Shopee, Perspektif Hukum Perikatan. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Internet dapat disebut juga dengan lompatan teknologi yang telah mengubah pemahaman kita tentang batasan-batasan bisnis lokal ataupun bisnis global, di mana berbagai perusahaan modern saat ini menggunakan suatu sistem sebagai cara untuk mentransfer data melalui internet tanpa menghabiskan waktu dalam pertemuan pribadi. Penyalahgunaan terhadap hal-hal konsumen sangat-sangat beresiko, sehingga kita perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen untuk transaksi online. Maka perlu adanya hukum terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan yang ada pada jual beli dapat dirasa pada saat orang dapat secara gampang memperoleh kebutuhan yang digunakan dalam berbagai kebutuhan. Munculnya kelalaian dalam transaksi dengan cara elektronik di zaman ini menimbulkan ketidaksadaran dengan peraturan pemerintah yang sudah menetapkan aturan tentang bagaimana cara bertransaksi secara elektronik dengan realitas sosial. Berdasarkan hal tersebut, oleh sebab itu penulis mendapatkan berbagai suatu rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan artikel ini. Pokok masalah yaitu ketentuan jual beli menggunakan Shopee, bentuk tanggung jawab Shopee terhadap perlindungan konsumen, dan perlindungan hukum penyedia layanan aplikasi marketplace terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jalan membaca, menelaah kutipan-kutipan, buku, skripsi, artikel, dan jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian kualitatif merupakan studi yang digunakan untuk mempelajari objek alamnya, di mana peneliti adalah sebagai kunci. Kombinasi metode mengumpulkan data yang diterapkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih diutamakan makna daripada generalisasinya. Masuk kepada hasil dan pembahasan. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk menanggung ganti rugi atas kelalaian dan perbuatan melawan hukum. Dalam pembelian barang melalui internet, wajib untuk memperhatikan prinsip-prinsip elektronik, yaitu kewaspadaan agar tidak mudah tertipu, keamanan yang ketat, dan integrasi sistem teknologi. Harapan atau cita-cita yang ingin dicapai untuk melindungi konsumen yaitu dengan cara menciptakan rasa aman yang timbul dari para konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan dan gaya hidupnya. Dapat pula dikatakan untuk semua rasa aman kepada konsumen telah ditetapkan dalam aturan yang telah disepakati dalam undang-undang yang telah tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diciptakan untuk suatu subjek hukum yang sifatnya preventif ataupun yang sifatnya represif, baik dalam hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, dan mempunyai gambaran hukum bahwa perlindungan secara hukum yaitu bersifat adil, tertib, pasti, damai, dan memiliki manfaat. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari perlindungan hukum. Kemudian, perlindungan tersebut
berhak menerimanya yaitu pihak konsumen yang merasa dirugikan. Hal ini bertujuan agar semua konsumen tidak merasa bahwa dirinya ditipu atau merasa dirugikan dari pihak penjual barang. Pelaku dari usaha juga dikenakan sanksi yang tertulis pada Pasal 63 Ayat 1 UU PK yang bermakna pihak yang melakukan penipuan terhadap konsumen mendapatkan hukuman penjara yang maksimal 5 tahun hukuman penjara. Kemudian, dengan denda yang harus dibayar paling banyak yaitu senilai 2 miliar rupiah. Artinya, dari sebuah perjanjian e-commerce harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP, yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran dari pembatasan pelaksanaan sebuah kebebasan dalam berkontrak, tidak bertentangan dengan asas itikat baik dan keputusan, tidak melanggar pasal 1339 KUHP Perdata. Diadakannya ketetapan sanksi yaitu ganti rugi kepada konsumen, tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah, dan administrasi yang diperuntukkan kepada sang pemilik usaha. Hal ini dilakukan karena telah melanggar hal-hal yang sebelumnya telah ditetapkan ketika telah menjalani bisnis melalui sistem online. Tentu saja harus mengurangi dan mencegah adanya kejadian buruk tersebut. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh UU ITE yang diharapkan yaitu tidak ada pihak yang dirugikan dari pembelian melalui e-commerce. Hilangnya penipuan karena takut adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diterima oleh konsumen sebagai akibat adanya perbuatan pelanggaran kepada hukum. Dalam artian, tanggung jawab yang melekat kepada pihak yang menanggung resiko atau pihak yang bertanggung jawab akibat dari pelanggaran atau bisa disebut juga dengan perbuatan melanggar hukum. Secara garis besar, konsumen merupakan salah satu orang atau sebuah badan usaha yang dikenal sebagai pembeli barang tertentu dan menggunakan jasa dan persediaan sejumlah barang. Konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, jika ada salah kata dalam penyampaian materinya, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.